Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kajian Hadis yang beranggotakan Helmi Novista Amalia, Hafizah Zanuba, dan Yayang Trifatmah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian hadis. Menurut bahasa, kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis, jamaknya adalah al-ahadis. Kata al-hadis merupakan lawan dari kata al-qadim atau lama. Dalam kamus bahasa Arab, al-hadis dapat juga berarti al-jadid atau baru, dan al-khobar atau berita. Pada hakikatnya, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Yang kedua, periwayatan hadis. Sebelum suatu hadis terhimpun dalam kitab-kitab hadis, hadis Nabi sebelumnya telah melalui beberapa proses kegiatan terlebih dahulu. Dalam hal ini dinamakan riwayah al-hadis, atau dalam bahasa Indonesia sering kita dengar dengan istilah periwayatan hadis. Pada dasarnya terdapat 3 unsur pokok dalam periwayatan hadis. Yang pertama, ar-rawi atau seseorang yang menyampaikan atau menerima suatu periwayatan hadis. Yang kedua, al-marwi atau suatu materi yang diriwayatkan oleh sang rawi, biasa disebut dengan matan. Yang ketiga, thoriqoh ar-rawiyah atau sarana yang digunakan untuk proses penyampaian dan penerimaan hadis. Selanjutnya, kaidah kesahihan sanad hadis. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya atau sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dan sampai pada akhir sanad di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Selanjutnya ada kaidah kesahihan matan hadis. Kaidah kesahihan matan adalah suatu tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menilai suatu matan, apakah kualitasnya sahih ataukah dhaif. Berikutnya ada klasifikasi hadis. Pada dasarnya klasifikasi ini dibagi menjadi 2, yakni klasifikasi berdasarkan kuantitas periwayat dan kualitas periwayat. Hadis berdasarkan kuantitas periwayat ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya periwayat yang menjadi sumber berita. Hadis berdasarkan kuantitas periwayat ini dibagi menjadi 2 macam, yakni hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir merupakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga sangat sedikit kemungkinan mereka sepakat untuk berbohong. Sedangkan hadis ahad merupakan hadis yang tidak ditemukan syarat sebagaimana pada hadis mutawir, baik periwayatnya 1 atau lebih. Yang kedua, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas periwayat. Hadis ini ditinjau dari segi kualitasnya, terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Pengklasifikasian tersebut baru dikenal sejak masa Al-Tirmizi. Sekaligus beliaulah yang mencetuskan munculnya hadis hasan. Yang pertama, hadis sahih. Dimaknai dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti sah, benar, sempurna, dan tidak cacat. Yang kedua, ada hadis hasan. Menurut bahasa, kata hasan berasal dari hasuna yasunu, yang berarti bagus dan baik. Ketiga, hadis dhaif. Menurut bahasa, kata dhaif berasal dari kata dha'ufa, yang berarti sakit, hilang kekuatannya atau kesehatannya. Hadis dhaif ini merupakan hadis yang tidak memiliki sifat dan kriteria sebagaimana hadis sahih dan juga hadis hasan. 6. Bentuk living hadis.
Living Hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Terdapat 3 bentuk living hadis, yaitu A. Tradisi tulis. Tradisi tulis-menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tradisi tulis-menulis hadis terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolahan, dan lain sebagainya. B. Tradisi lisan. Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam, seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. C. Tradisi praktik. Tradisi praktik dalam living hadis ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Sebagai contoh adanya tradisi khitan perempuan, dalam kasus ini sebenarnya ditemukan jauh sebelum Islam datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.